warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel tutorial MEQS Channel. Kali ini di tutorial yang kedua kita masih membahas Microsoft Access. Jadi untuk di tutorial yang kedua ini kita akan membahas mengenai queries. Jadi nanti latihan satu yang sudah kita buat dari tutorial yang pertama, kita akan buatkan query. Query yang akan kita gunakan di sini adalah query pengelompokan, gitu ya. Nah, pengelompokan nanti di sini akan kita praktekkan dua macam pengelompokan. Yang pertama nanti pada bagian nama siswa, kemudian yang kedua kita pada bagian jenis kelamin. Nah, untuk di bagian nama siswa nanti kita akan membuat query pengelompokan itu berdasarkan nama siswa yang berakhiran huruf-huruf tertentu. Misalkan kita akan mengelompokkan nama siswa yang berakhiran huruf A atau huruf I. Nah, itu nanti bisa. Jadi nanti seluruh nama siswa yang mempunyai huruf dengan akhiran apa gitu nanti kita bisa kelompokkan. Nah, bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara memformatnya itu yang akan kita praktekkan di tutorial yang kedua ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuatkan query pengelompokan untuk jenis kelamin. Jadi nanti pada bagian jenis kelamin kita bisa kelompokkan ya jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini sifatnya mirip seperti filter kalau misalkan di Excel. Tapi di Access nanti ada tujuannya. Seperti apa query pengelompokan pada Microsoft Access? Langsung saja kita saksikan cara pembuatan tutorial Microsoft Access yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan yang kedua kita masih membahas Microsoft Access. Masih menyambung latihan 1 dari Microsoft Access di tutorial yang pertama kemarin. Kita akan buka dulu filenya ya. Pertama saya buka dari Start, kemudian pilih Microsoft Access. Ya, di sini sengaja saya tidak menggunakan recent file. Sebenarnya di sini sudah ada nih latihan 1 yang kemarin. Tapi saya akan coba dari open ya. Ini open. Oke. Kemudian kita cari di mana folder yang kita buat kemarin. Ya, kurang lebih ini ya, latihan Microsoft Access 2010. Open. Kemudian di sini ada file latihan 1. Open. Oke, kita tunggu sebentar. Kita membuka file latihan yang kemarin. Nah, ini kurang lebih latihan 1 yang sudah kita buat di tutorial pertama ya. Kalau mau membukanya atau melihatnya ini tinggal di double klik ya. Ya. Nah, ini data yang sudah kita masukkan kemarin. Kurang lebih seperti ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, namanya itu query. Nah, bagian yang kedua namanya query itu ya, kita tetap memerlukan tabel. Jadi kita masih berhubungan dengan latihan 1 kemarin, tabel data siswa yang ini. Nah, di sini untuk di query nanti, kalau kita lihat ya, di sini perhatikan di sini ada nama siswa. Kalau kita lihat nama siswa ini ya, seperti Andi Saputra, Jeffrey Febrianti, Dodi Saputra, dan Hendra Saputra. Itu di akhir nama-nama mereka ini ya, ada yang berakhiran huruf A, seperti Andi Saputra, ini A ya. Kemudian Dodi Saputra juga A, dan Hendra Saputra juga A. Nah, nanti akan kita kelompokkan semua nama siswa yang berakhiran huruf A. Nah, itu nanti yang akan kita cobakan di bagian yang kedua ini. Seperti apa nanti cara pengelompokannya nanti akan kita praktekkan. Kemudian di jenis kelamin kita akan praktek juga. Kita akan mengelompokkan, misalkan kita ingin mengelompokkan untuk jenis kelamin semuanya laki-laki. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini ada 4 ya. Jadi nanti yang tampil hanya laki-laki saja. Oke, nanti itu kita praktekkan juga. Kemudian di sini golongan darah. Nah, golongan darah ini kita akan coba nanti praktek bagaimana cara menampilkan hanya golongan darah B saja. Nah, ini ya, B saja. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian ada tinggi badan. Tinggi badan yang ini ya. Oke, yang ini. Ya, nah ini tinggi badan golongan darah. Lanjut kita ke, saya geser sedikit ini.
Nah, ini untuk tinggi badan ada 160. Nanti akan kita coba praktekkan juga dengan query seperti apa nanti ya. Nah, untuk membuat query ini langsung saja kita praktek ya. Tabel data siswa ini saya tutup dulu, close yang ini ya. Klik. Oke, saya tutup. Nah, untuk membuat query, kita di bagian create yang di sini ya. Oke, create. Nah, di sini ada bagian queries yang ini ya. Queries, ini pastikan dipilih query design. Saya klik ya, query design. Klik. Oke, nah tampilannya seperti ini dan di sini ada jendela atau tabel show table. Ini ya, saya ini pindahkan ke atas sedikit ya. Nah, di sini ada 3 bagian, ada tables, ada query dan ada bot. Nah, ini ya. Tables, query dan bot. Oke, di sini nanti kalau seandainya di latihan ini akan banyak tabel, maka nanti di sini mungkin ada nama tabel lain. Tapi karena di sini kita hanya satu, tabel yang ini ya, tabel data siswa. Pastikan diklik tabel data siswa, kemudian diklik tombol ADD atau add, klik satu kali, maka dia muncul di belakang sini. Kemudian yang ini klik tombol close. Ini ya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan. Ini kalau ini bisa saya perlebar seperti ini, ya. Nah, ini kita akan pindahkan file name yang di tabel data siswa yang di bagian sini itu ke bagian bawah yang ini. Nah, bagian bawah ini ya. Caranya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah. Ini ya, mouse ini saya arahkan ke tabel data siswa seperti ini ya. Nih, saya arahkan seperti ini. Kemudian double klik 2 kali cepat-cepat. 2 kali cepat-cepat ya. Saya klik 2 kali cepat-cepat. Nah, jadi kalau sudah diklik 2 kali cepat-cepat dia akan berubah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya seperti ini. Mouse ini saya arahkan saja ke sini atau intinya diarahkan ke bagian yang terblok seperti ini ya. Bisa di mana saja. Nah, perintahnya diklik tahan nanti dibawa ke area yang di bawah sini. Jadi saya arahkan di sini diklik tahan bawa ke area yang di bawah sini. Oke, saya coba ya. Saya arahkan di sini. Klik tahan ya seperti ini. Saya bawa ke bagian ya seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai di area seperti ini dilepas. Nah, dia maka file name-nya pindah ke bagian bawah sini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada bagian yang kosong, pengen dihapus ya mudah saja sih sebenarnya. Ini tinggal arahkan saja seperti ini. Nah, sampai mouse-nya seperti ini ya. Diklik satu kali, di keyboard tekan aja delete. Maka dia hilang. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Sampai memindahkan file name. Nah, sekarang kita untuk yang pertama tadi, masih ingat tadi ada nama siswa. Nama siswa itu di akhir nama mereka ada yang berhuruf A dan ada yang berhuruf I gitu ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan atau membuat query bagaimana cara menampilkan nama siswa yang berakhiran huruf I. Jadi seluruh nama siswa yang berakhiran huruf I saja nanti yang akan tampil. Nah, caranya seperti ini. Karena yang akan kita proses adalah nama siswa, tentu kita di bagian nama siswa yang ini ya. Nah, di bagian nama siswa, perhatikan di sini ada kriteria ya. Ada kriteria, kita arahkan pas di bawah nama siswa, saya klik satu kali. Nah, jadi pastikan mouse-nya klik satu kali di sini. Oke? Klik satu kali di sini ya. Kalau sudah diklik satu kali di sini, ketik seperti ini. Bintang. Ya, bintang seperti ini. Karena kita akan menampilkan hanya huruf I di akhir nama siswa tadi. Ya, di sini saya ketik aja I. Nah, seperti itu. Kalau ada jendela seperti ini, abaikan, tekan aja escape ya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bintang I. Ini format pengetikan jika ingin seluruh nama siswa yang berakhiran I saja yang akan kita tampilkan. Oke, sudah diketik bintang I, enter saja. Nah, kalau sudah di enter, dia secara otomatis akan muncul like I, seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya ini
kita tinggal di sini ada bagian run. Nah, ini di kiri atas ada run nih ya. Diklik saja satu kali, saya klik ya. Nah, maka yang muncul untuk nama siswa semua yang berakhiran huruf I, Jeffrey dan Febrianti saja. Karena memang tadi di nama siswa itu memang kita buat formulanya hanya yang berakhiran I. Oke, berarti ini berhasil ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini kita simpan. Kita simpan ya. Klik aja lambang disket yang ini atau save. Nah, di sini kita query name-nya kita kasih nama saja. Misal query nama siswa berakhiran huruf I. Nah, ini aja ya. Jadi saya nak simpan query nama siswa berakhiran huruf I. Oke. Ya, nah muncul di sini bagian queries satu buah query ya, ini yang barusan kita simpan tadi ya, ini ya. Saya tutup, close. Nah, maka di jendela sebelah sini kalau saya lebarkan ya, ini sudah ada satu buah query nama siswa berakhiran huruf I. Oke, di sini tabelnya. Ya, nah kita lanjut lagi. Kita pelan-pelan pahami, tapi saya akan lanjut yang kedua. Saya akan membuat satu buah query lagi. Jadi query yang ini sudah selesai. Sekarang akan saya buat query lagi. Berarti saya query design. Ini ya. Query design, saya klik. Ya. Ini ada show table. Pastikan saya pilih table. Kalau saya pilih klik query ya, udah ada yang tadi. Ini ya, sudah ada yang tadi. Tapi ini kita tidak berdasarkan queries, tapi dari table. Oke, dari table. Nanti akan saya jelaskan kalau misalkan mau mengambil dengan query seperti apa. Kita masih di pertemuan kedua, perlahan saja. Table, saya pilih tabel data siswa, add, close. Pindahkan seperti tadi, klik di judulnya ini ya, double klik 2 kali, cepat-cepat. Ya, jika sudah seperti ini, tinggal saya klik, tahan, bawa ke bawah seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya saya nama siswa kita tinggalkan. Saya akan masuk ke bagian yang kedua, jenis kelamin. Saya akan menampilkan hanya jenis kelamin laki-laki. Tentunya di bagian prosesnya di bagian jenis kelamin ya, di bagian kriteria. Nah, di situ saya klik ya. Karena saya ingin menampilkan hanya laki-laki, di sini saya ketik saja berarti laki-laki. Oke. Laki-laki ya, enter. Nah, seperti itu aja jadi caranya. Nah, sekarang untuk melihatnya kita tinggal klik tombol run. Nah, jadi hanya jenis kelamin laki-laki aja yang tampil. Ada 4 orang. Yang perempuan tidak ditampilkan. Oke. Nah, ini kita simpan ya. Kita simpan. Saya kasih nama query jenis kelamin laki-laki. Oke. Oke. Itu ya yang kedua. Saya tutup ya, close yang ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan di bagian queries itu sudah ada 2 nih. Query jenis kelamin laki-laki dan kemudian query nama siswa berakhiran huruf I. Saya akan praktek 2 ini dulu ya. Ini kalau saya klik ya seperti ini. Nah, hanya laki-laki saja yang muncul ya. Oke, saya tutup. Kemudian yang berakhiran huruf I, saya buka, double klik saja kliknya ya. Nah, ini hanya nama siswa yang berakhiran huruf I. Oke, saya tutup. Seperti itu untuk pertemuan kali ini kita pembahasan mengenai query untuk pengelompokan dulu ya. Jadi format pengelompokan yang pertama berakhiran huruf I, bintang huruf I, kemudian jenis kelamin laki-laki, maka diketik langsung jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk melihat formulanya ini gini aja.
misal yang ini ya, jenis kelamin laki-laki, saya klik, ini klik kanan, dipilih aja design view. Maka di sini akan muncul format pengetikan kita tadi. Nah, ini dia. Oke, saya tutup. Begitu juga yang ini kalau saya klik kanan, pilih design view. Nah, ini pengetikan kita tadi. Ya. Seperti itu untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Dua pembahasan ini nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi, jadi silakan dipahami perlahan gitu ya. Terima kasih untuk yang masih menyaksikan tutorial Microsoft Access bersama MAQS Channel. Saya tutup ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.